Barcelona paksa para pemainnya terima pemotongan gaji 50% atau hengkang. Semua pemain Barcelona diimbau menerima pemotongan gaji 50%. Kalau ogah, mereka dipersilakan hengkang dari Camp Nou. Barcelona meminta para pemainnya untuk legawa gajinya dipotong 50%. Jika tidak terima, mereka dipersilakan untuk angkat kaki dari Camp Nou di bursa transfer musim panas ini. Adalah para petinggi Los Blaugrana yang telah memberitahu para pemain untuk memahami keadaan klub saat ini. Situasi finansial Barca yang sangat pelik ditambah tekanan dari pihak La Liga perihal batas gaji tim membuat klub dalam posisi terdesak. Menurut Mundo Deportivo, manajemen Barca menuntut pemotongan 50% terhadap gaji seluruh pemain yang bernaung di Camp Nou. Beberapa nama yang baru-baru ini memperbarui kontrak, termasuk sosok-sosok potensial seperti Pedri dan Ansu Fati, bakal dibiarkan angkat kaki bersama rekrutan di bursa transfer Januari lalu. Kendati demikian, klub tidak serta-merta akan memotong gaji para pemain. Mereka akan diminta dua pilihan, yakni menerima pemangkasan gaji atau memilih hengkang. Selain para pemain, staf termasuk direksi klub juga dituntut untuk menerima pemotongan gaji 50%. Semua dalam rangka untuk menyelamatkan situasi finansial Barca. Sesulit apapun klub Catalans saat ini, ternyata mereka masih berharap bisa berbelanja di musim panas ini. Akan tetapi, baru-baru ini mereka tidak bisa mendaftarkan para pemain mereka sehubungan dengan kontrol finansial La Liga. Musim lalu, Barca menuntaskan musim dengan nirgelar. Di ajang La Liga, skuad Xavi kalah bersaing dengan Real Madrid, yang sukses mengamankan gelar ganda. Wow, Kylian Mbappé minta PSG lepas 14 orang termasuk Neymar dan Mauricio Pochettino. Mbappé diyakini punya kekuatan luar biasa untuk mengatur internal PSG setelah menerima perpanjangan kontrak mewah sekaligus menolak Real Madrid. Kylian Mbappé dilaporkan menginginkan agar Paris Saint-Germain melepas 14 orang pada musim panas ini. Di antaranya ada nama Neymar dan pelatih Mauricio Pochettino. Pemain berusia 23 tahun itu baru-baru ini memutuskan bertahan dan memperpanjang kontraknya dengan PSG, menolak tawaran Real Madrid dalam prosesnya, yang membuatnya menandatangani kesepakatan 3 tahun dengan gaji 650.000 pound per pekan. Sebagai bagian dari kesepakatan mewah itu, sang bintang internasional Prancis kabarnya mendapat lebih banyak kekuatan di belakang layar untuk mengatur tim, mencakup aktivitas transfer. Mbappé inginkan perombakan skuad PSG. Sang pemenang Piala Dunia 2018 ingin agar PSG merombak skuad untuk musim depan. Mendepak total 14 orang yang terdiri dari pemain maupun mereka yang di jajaran pelatih menurut Mundo Deportivo. Neymar dan pelatih Pochettino dikatakan masuk dalam daftar nama yang diajukan Mbappé kepada PSG agar menerima pemecatan. Mbappé juga dikatakan ingin memecat anggota kunci skuad seperti Mauro Icardi, Julian Draxler, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Leandro Paredes dan Thilo Kehrer. Sementara itu, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa, Pablo Sarabia, Juan Bernat, Colin Dagba dan Sergio Rico juga diperkirakan berada di daftar tersebut. Masa depan Pochettino abu-abu. Masa depan Pochettino sendiri di Parc des Princes juga belum sepenuhnya aman, meski masih terikat kontrak hingga akhir musim depan. Meski sukses membawa PSG meraih titel Ligue 1 musim 2021/22. Penampilan yang mengecewakan di Eropa dengan tersisih di babak 16 besar Liga Champions oleh Real Madrid membuka wacana sang juru taktik layak didepak. Namun, Pochettino baru-baru ini bersikeras ingin menghabiskan kontraknya di PSG karena memiliki motivasi besar menyambut musim baru. Berbicara kepada radio Spanyol, El Partidazo de Cou, pelatih asal Argentina berusia 50 tahun itu mengatakan, "Sebelumnya saya mengatakan bahwa saya ingin bertahan 100% di sini. Petik 2. Hari ini saya katakan 100% di sini juga. Saya memiliki 1 tahun lagi di kontrak saya. Tantangan ada di sana dan itu memotivasi pelatih manapun. Tentu saja saya ingin terus di sini. 100%. PSG adalah klub dengan ambisi. Kekecewaan besar adalah Liga Champions eliminasi karena itu adalah mimpi semua orang." Gareth Bale, pemain gagal atau legenda tak dianggap Real Madrid.
Ex-bintang Spurs itu mencetak sejumlah gol penting dalam sejarah Los Blancos, tapi kerap dituduh tempatkan timnas Wales, dan bahkan golf di atas klub. Saya harus bermain pekan demi pekan dan itu tidak terjadi musim ini, ucap Bale pasca pertandingan. Zidane tidak sepenuhnya yakin dengan Bale, yang bahkan ketika fit, tidak selalu menjadi pilihan utama. Bahkan jika dibandingkan dengan manusia super seperti Cristiano Ronaldo, Bale memang tidak memiliki konsistensi, tapi ia mampu menciptakan momen magis dan menentukan. Momen-momen yang sepertinya akan memperkuat status legenda Bale di Madrid. Momen yang seharusnya menegaskan label tersebut. Bale didatangkan dari Tottenham Hotspur dengan rekor transfer sebesar 100 juta euro pada 2013. Pada April tahun 2014, ia mencetak gol solo brilian melawan Barcelona pada final Copa del Rey, menandai musim pertamanya di ibu kota Spanyol dengan momen ikonik. Memenangkan duel atas Marc Bartra dengan akselerasi melengkung, kecepatan, dan kekuatan. Pemain asal Wales itu membuat sang lawan membutuhkan taksi untuk mengejar. Setelah berlari kurang lebih sejauh 37 meter, ia menceploskan bola dengan tenang melalui sela kaki kiper Jose Pinto yang menjadi penentu kemenangan Madrid. Pada momen-momen tersebut saja rasanya sudah cukup materi yang tersemat dalam diri Bale untuk ditahbiskan sebagai sosok abadi di Madrid, bahkan sebelum memperhitungkan statistiknya yang mengesankan secara keseluruhan. Total, Bale mencetak 106 gol atau lebih banyak dari 104 gol Ronaldo Nazario untuk Madrid. Nama pertama memenangkan 15 trofi alias 2 kali lipat lebih dari 6 trofi milik Zidane kala sebagai pemain. Menilik 6 tahun pertama karir Bale, yang masih tampil reguler, di Madrid. Ia menorehkan 78 gol dan 44 assist dalam 155 pertandingan di La Liga. Jika sang pemain hengkang pada saat itu, kala musim panas 2019 ketika dia hampir pindah ke Liga Super Tiongkok, mungkin mayoritas fans akan membiarkan hal-hal negatif berlalu, dan lebih menghargainya. Tapi transfer tersebut gagal setelah perubahan keputusan dari Presiden Florentino Perez. Ketika Bale meninggalkan Madrid musim panas ini, persentase Madridista yang membencinya akan jauh lebih besar dan akan senang melihatnya pergi. Momen-momen epik bakal terlupakan. Yang penting adalah dia telah menjadi bagian dari sejarah klub ini, tutur pelatih Madrid, Carlo Ancelotti. Saya pikir dia tetap dalam ingatan semua fans Real Madrid. Dia adalah pemain yang telah menulis bab-bab hebat dalam sejarah klub ini dan saya pikir semua orang mengakui itu, imbuhnya. Keengganan Bale untuk mempelajari bahasa Spanyol tidak membantunya mendapat dukungan dari fans. Kemudian muncullah rasa tidak respek dari Madridista. Pada 2019, Bale melakukan selebrasi saat Wales menembus Euro 2020 dengan spanduk yang terkenal bertuliskan Wales Golf Madrid. Begitu urutannya. Spanyol. Itu dipandang sebagai menggigit tangan yang memberi makan. Menginjak-injak sejarahnya di klub dan acungan jari tengah kepada supporter. Bagi banyak orang, itu selamanya menodai citra sang pemain. Bale akan berpendapat bahwa rasa hormat adalah jalan dua arah dan sebenarnya spanduk tersebut terinspirasi oleh mantan direktur olahraga Real Madrid, Predrag Mijatovic, yang mengeluh kepada radio Spanyol bahwa itu adalah prioritas pemain jebolan Akademi Southampton itu dalam urutan yang sama. Sementara itu, Bale tertimpa nasib buruk dengan rentetan cedera, dan terkadang diperlakukan tidak adil. Alasan tidak memainkannya tidak lazimah, terutama bila dibandingkan dengan penampilannya untuk Wales. Bale melewatkan pertandingan El Clasico saat Madrid dipermalukan Barcelona 4-0 di Bernabeu. Meskipun Karim Benzema cedera dan ia bisa bermain sebagai starter. 4 hari kemudian, Bale menjadi starter untuk Wales dalam kemenangan 2-1 atas Austria pada semifinal playoff kualifikasi Piala Dunia. Ia mencetak 2 gol brilian di Cardiff untuk membawa timnya ke ambang kompetisi yang belum dicicipi sejak 1958. Musim ini, Bale mencetak 1 gol untuk Real Madrid dalam 7 penampilan dan 5 gol dalam 5 laga untuk negaranya. Beberapa menuduhnya, ia menggunakan Madrid sebagai kam latihan untuk Wales. Jadi, terlepas dari klaim Bale, sulit untuk tidak percaya bahwa selebrasinya bersama Wales telah memicu hantaman dari elemen klub. Makin meruncing pasca ia tidak menghadiri perayaan juara Madrid di La Liga.
Sangat kecewa karena saya tidak bisa menjadi bagian dari perayaan malam ini karena masalah punggung yang buruk. Tapi sangat bangga dengan tim yang sukses memenangkan gelar. Begitu bunyi cuitan Bell. Itu adalah alasan yang tidak banyak orang percaya. Supporter di stadion mencemooh Bell ketika ia melakoni penampilan pertama di Santiago Bernabeu dalam lebih dari 2 tahun sebagai pemain pengganti melawan Getafe pada April lalu. Ia ogah mengulangi peristiwa yang sama dan memastikan hengkang dari Madrid akhir musim ini setelah kontraknya habis. Terlepas dari rasa frustrasi yang dialami para pendukung Madrid terhadap Bell, ada garis yang tidak boleh dilanggar. Seringkali radio dan televisi Spanyol bertindak terlalu jauh, dan pembawa acara El Partidazo de Coupe, Juanma Castano, menyarankan agar Bell dikirim ke garis depan perang di Ukraina tapi mungkin akan ditarik keluar karena cedera, menjadi salah satu di antara hinaan lainnya. Apa yang terjadi selanjutnya untuk Bell tergantung pada playoff Piala Dunia Wales, yang akan melawan Ukraina atau Skotlandia. Jika mereka gagal, pensiun adalah pilihanmu setidaknya dari sepak bola elit. Ya, mungkin ada daya pikat finansial di AS. Gareth Bale akan meninggalkan Real Madrid. Tapi kami harus menunggu hasil Wales, kata agen Bale, Jonathan Barnett, kepada Rekod. Itu semua tergantung pada apakah tim nasionalnya lolos ke Piala Dunia. Kemudian kami akan memutuskan. Yang mungkin berbeda jika Wales lolos ke Piala Dunia atau tidak, imbuhnya. Jika Wales menembus Qatar 2022 maka kembali ke Inggris musim depan adalah pilihan realistis bagi Bale, dengan potensi kesepakatan jangka pendek. Cardiff City telah disebut-sebut sebagai opsi, yang akan memungkinkan ia untuk kembali ke Wales. Kembali ke Spurs setelah masa pinjaman musim lalu pun bisa saja ditempuh. Di salah satu klub tersebut, para fans akan menyambut Bale dengan penghormatan yang pantas didapatkan oleh seorang legenda. Sebuah kredit yang sudah lama tidak ia terima di Madrid.